Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di channel Ahmad Budiman, channel yang ngebahas seputar dunia online. Di video kali ini aku akan ngebahas kembali mengenai COD, yaitu bagaimana caranya kita bisa berjualan di Facebook Marketplace dengan metode COD, dengan mencari supplier di Tokopedia gitu ya. Nah ini ya teman-teman bisa lihat di sini banyak sekali penjual-penjual yang mengaktifkan metode bayar di tempat atau COD ya di Facebook Marketplace. Karena salah satu caranya untuk meningkatkan penjualan di Facebook Marketplace ini yaitu dengan metode COD ya. Hal ini dikarenakan kalau kita berjualan di Facebook Marketplace kan itu nggak ada rekening perantaranya seperti di Marketplace Shopee ataupun Tokopedia gitu ya. Kalau di Shopee atau Tokopedia itu ada perantara pembayaran yaitu Marketplace Shopee atau Tokopedia itu sendiri ya. Sedangkan di Facebook Marketplace itu langsung ke rekening pribadi kita. Jadi pembeli sering kali kurang yakin untuk transfer langsung ya. Maka jalan satu-satunya untuk meningkatkan penjualan yaitu dengan mengaktifkan metode bayar di tempat atau COD. Jadi ketika barang sudah dikirim ke pembeli, baru kita akan menerima dana hasil penjualannya. Nah, yang ingin saya bahas bagaimana jika teman-teman tidak mempunyai produk sendiri namun ingin berjualan secara dropship menggunakan metode COD di Facebook Marketplace ya. Di sini saya sudah rangkum untuk langkah-langkahnya persiapan dropship COD dari Tokopedia ke Facebook Marketplace gitu ya. Hal yang pertama perlu teman-teman lakukan yaitu cari supplier yang bisa diajak transaksi di luar marketplace via WhatsApp. Sini saya contohkan. Misalnya di sini teman-teman mau menjual dompet pria gitu ya. Dompet pria. Sebentar ya, kita tunggu masih loading. Nah ini ya berbagai produk dompet pria. Nah di sini teman-teman silakan chatting penjualnya. Chattingnya seperti ini. Sebentar kita coba chatting dengan penjualnya ya. Kita masuk ke tokonya terlebih dahulu. Nah ini ya teman-teman, kita sudah masuk ke toko yang menjual dompet tadi. Nah silakan teman-teman chatting seperti ini. Silakan teman-teman tanyakan, siang kak, apakah bisa dropship dengan resi otomatis? Kalau bisa, boleh minta nomor HP-nya. Nah ya kita chatting seperti itu. Karena nanti ketika teman-teman mau berjualan secara COD itu nanti resinya seperti ini teman-teman. Nah kita menggunakan kode booking seperti ini. Nah, ini tidak bisa kalau transaksi di dalam marketplace ya. Jadi harus transaksi di luar marketplace yaitu via WA gitu ya. Nah setelah teman-teman menemukan supplier yang bisa diajak transaksi di luar marketplace tadi, silakan teman-teman posting produk yang ingin dijual tadi ke Facebook Marketplace teman-teman. Kita masuk ke menu jual barang ini ya. Nah kemudian pilih item yang ingin dijual. Nah silakan diisi secara lengkap ya, baik itu foto, deskripsi produk, harga, kategori, kondisi barangnya baru atau bekas gitu ya. Nah, silakan diisi secara lengkap serta deskripsi produknya, keterangan bahan, ukuran dan lain-lain ya.
Setelah diisi secara lengkap termasuk mengisi lokasi penargetan, maksudnya di sini teman-teman ingin menargetkan calon konsumen di daerah mana juga bisa diatur di sini ya. Setelah semuanya diatur dan diisi, tinggal teman-teman klik selanjutnya, maka produk akan terposting di Facebook Marketplace teman-teman ya. Tinggal menunggu tawaran dari calon pembeli gitu ya. Nah, hal yang mesti teman-teman lakukan selanjutnya yaitu, nah ini yang kedua tadi sudah ya, setelah ketemu suppliernya posting produknya di Marketplace Facebook. Nah, hal yang teman-teman mesti lakukan selanjutnya yaitu siapkan media untuk pencairan dana COD. Maksudnya siapkan media di sini kan, kalau teman-teman berjualan COD kan pasti teman-teman bingung ya dana penjualannya nanti masuk dari mana, sedangkan supplier tidak support untuk COD, mereka hanya support untuk transaksi di luar marketplace ya, tapi dengan metode transfer langsung ya, bukan dengan COD gitu ya. Nah, makanya teman-teman mesti menyiapkan media sendiri untuk pencairan COD. Di sini ada dua hal yang perlu teman-teman persiapkan untuk menerima dana pencairan COD tadi, yaitu yang pertama, teman-teman buat akun Tokopedia yang digunakan untuk berjualan. Jadi teman-teman mesti bikin toko dulu ya di Tokopedia gitu ya. Kemudian di toko itu teman-teman isi dengan produk yang teman-teman jual di Facebook Marketplace tadi. Jadi seandainya tadi teman-teman posting dompet gitu ya di Facebook Marketplace-nya, nah teman-teman bikin akun di Tokopedia, akun untuk berjualan. Nah, itu jangan lupa untuk dompetnya juga diposting di sana ya, dengan harga yang sama gitu ya dengan yang teman-teman posting di Facebook Marketplace tadi. Setelah membuat akun untuk berjualan dan memposting produk yang ditawarkan tadi, hal yang perlu teman-teman persiapkan selanjutnya itu akun belanja. Maksudnya akun belanja sini akun yang digunakan khusus untuk berbelanja. Jadi jika pertama tadi teman-teman membuat akun untuk berjualan, nah di sini teman-teman buat akun satu lagi untuk berbelanja di Tokopedia teman-teman sendiri. Jadi teman-teman buat dua akun Tokopedia. Yang pertama itu akun untuk berjualan, yang kedua itu untuk akun untuk berbelanja di toko sendiri. Nah, gunanya nanti kan setelah teman-teman transaksi, maka dananya akan masuk di akun penjualan Tokopedia teman-teman gitu ya. Jadi alurnya seperti itu. Pertama teman-teman buat toko untuk berjualan dan posting produknya ya, dompet tadi ya. Kemudian yang kedua teman-teman bikin akun untuk berbelanja di toko sendiri. Nah, ketika terjadi penjualan di Facebook Marketplace, teman-teman lakukan langkah keempat, yaitu lakukan transaksi di Tokopedia dengan akun jual dan akun beli sendiri. Nah, tadi kan misalnya teman-teman sudah posting ya produk dompetnya di akun Tokopedia teman-teman. Nah, teman-teman lakukan transaksi pembelian di toko sendiri. Kemudian nanti setelah melakukan transaksi di toko sendiri, teman-teman cetak label yang seperti ini. Nah, nanti kan setelah melakukan transaksi di toko sendiri, teman-teman cetak label seperti ini. Nah, teman-teman akan mendapatkan label atau kode booking yang seperti ini ya. Untuk langkah selanjutnya setelah melakukan transaksi di toko sendiri, teman-teman lakukan lagi transaksi ke pihak supplier dengan menyerahkan label atau kode booking yang ini ya ke supplier. Jadi setelah teman-teman melakukan transaksi di toko sendiri, teman-teman akan mendapatkan resi seperti ini dan kode booking seperti ini ya. Nah, kode booking ini teman-teman serahkan ke supplier untuk kemudian diteruskan produk yang di order tadi untuk dikirim ke alamat pembeli. Semoga paham ya sampai sini ya teman-teman. Saya ulang lagi pelan-pelan. Jadi teman-teman buat dua akun. Yang pertama akun Tokopedia untuk berjualan. Jangan lupa untuk diaktifkan fitur COD-nya akun berjualan tadi. Untuk mengaktifkannya di sini ya teman-teman masuk ke cek Tokopedia Seller. Ini cara untuk mengaktifkan fitur COD di toko sendiri ya. Masuk ke Tokopedia Seller, kemudian pilih yang pengaturan toko. Nah, kemudian pilih menu layanan di sini. Nah, teman-teman scroll ke bawah, di sini ada fitur bayar di tempat. Teman-teman checklist menyetujui bayar di tempat dan
pilih aktifkan layanan. Nah, saya ulangi lagi ya langkahnya pelan-pelan, semoga teman-teman paham ya. Jadi tadi buat dua akun Tokopedia, yang pertama untuk jual dan yang kedua untuk membeli di toko sendiri. Membeli di toko sendiri ini menggunakan alamat konsumen yang di Facebook ya teman-teman, perlu diingat. Jadi teman-teman menerima transaksi di Facebook, simpan datanya, kemudian lakukan transaksi di toko sendiri menggunakan akun jual dan akun beli sendiri ya. Untuk kemudian teman-teman akan mendapatkan kode resi booking seperti ini. Kemudian tinggal kita teruskan ke pihak supplier dan kita melakukan transfer ke supplier ya. Setelah itu maka produk akan dikirim ke konsumen. Nah, kita akan mendapatkan dana hasil penjualan setelah produk dikirim dan sampai ke konsumen. Maka nanti dana hasil penjualan itu akan masuk ke akun Tokopedia yang untuk berjualan yang teman-teman bikin tadi gitu ya. Jadi itu ya alurnya teman-teman. Jadi kita bikin dulu, cetak dulu resi dengan melakukan transaksi di toko sendiri, baru kemudian diteruskan ke supplier. Maka dari supplier akan meneruskan ke konsumen dan kita akan mendapatkan dana hasil penjualan. Memang caranya agak berbelit ya teman-teman. Namun ya itulah ya, supaya kita bisa melakukan COD ya kita harus mengakalinya dengan cara seperti itu ya, biar dananya bisa cair. Beda cerita kalau supplier teman-teman itu udah support untuk COD, teman-teman tinggal transaksi saja seperti biasa ya, nggak perlu buat kode booking sendiri dengan melakukan transaksi di toko sendiri gitu ya teman-teman. Jadi ini ya teman-teman, silakan dicatat untuk persiapan dan langkah-langkahnya jika ingin transaksi COD di Facebook gitu ya, supaya dananya bisa cair. Intinya kita itu mencetak label dulu dengan transaksi di toko sendiri, kemudian baru diteruskan ke supplier dan diteruskan ke pihak konsumen. Nah, yang perlu teman-teman wanti-wanti di sini, jangan sampai terjadi retur ya, karena kalau supplier teman-teman nggak support untuk COD, pastinya mereka nggak akan nerima ya produk di retur gitu ya. Jadi teman-teman usahakan jangan sampai konsumen di Facebook tadi itu melakukan pengembalian atau retur gitu ya, karena akan repot ya kalau sampai gagal COD, nanti barangnya akan dikirim kemana gitu ya. Nah, kalaupun memang nantinya barang itu mesti diretur atau dikembalikan, teman-teman silakan atur untuk alamat pengembaliannya di sini. Kita masuk, saya contohkan, kita masuk Tokopedia seller. Tunggu sebentar. Nah, masuk ke pengaturan toko. Nah, di sini ada lokasi ya. Ini ada tempat pengiriman. Nah, teman-teman tambahkan lokasi satu lagi, yaitu lokasi pengembalian. Jadi ini persiapan wanti-wanti jika barang retur atau terjadi gagal COD. Nah, untuk lokasi pengembalian ini silakan teman-teman tentukan sendiri, apakah mau diretur ke tempat teman-teman atau mau diretur ke tempat saudara yang ada di kota terdekat gitu ya. Yang jelasnya kalau ke supplier pasti mereka nggak mau, karena mereka nggak support COD ya. Atau bisa juga teman-teman menggunakan jasa gudang kredibel ya untuk pengembalian. Jadi nanti di pengaturan lokasi ini teman-teman buat lokasi pengembalian, kemudian atur alamatnya itu alamat gudang, salah satu gudang kredibel. Jadi teman-teman request dulu penggunaan gudang di kredibel, kemudian setting alamatnya menggunakan alamat gudang kredibel. Jadi jika terjadi retur atau pengembalian, maka produk akan dikirim ke gudang kredibel. Tinggal nanti kalau ada transaksi lagi, teman-teman bisa menggunakan produk yang ada di gudang kredibel tersebut ya. Oke, itu saja ya teman-teman, penjelasan mengenai dropship di marketplace Facebook dengan supplier di Tokopedia. Semoga bermanfaat. Namun apabila masih ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab.
Buat yang ingin request video juga silahkan tinggalkan request kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe agar aku terus berkarya memberikan video-video yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.